Tiga rekomendasi penting yang perlu disampaikan kepada para teman-teman wartawan. Yang pertama adalah rekomendasi terkait dengan perkembangan atau situasi politik saat ini, terutama situasi yang terkait dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun depan. Inti rekomendasi kita adalah bahwa NU tidak tertarik untuk terlibat di dalam politik dukung-mendukung, bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tetapi nilai apa yang hendak diperjuangkan. Politik adalah harus didasarkan kepada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan. Itu adalah rekomendasi kita terkait dengan politik elektoral atau politik pemilu mendatang. Kemudian di dalam rekomendasi ini juga diputuskan beberapa pedoman berpolitik bagi warga NU. Kita merujuk kepada keputusan Muktamar NU pada tahun 1989 di Krapyak, di mana di dalam muktamar itu dirumuskan 9 pedoman berpolitik bagi warga NU. Secara ringkas saya akan bacakan. Pedoman itu adalah: pertama, politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berpolitik haruslah didasarkan kepada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa. Ketiga, berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kelima, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran, didasari moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati. Keenam, berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya. Ketujuh, berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa. Kedelapan, nah ini yang saya kira penting dan relevan saat ini, perbedaan aspirasi politik di kalangan warga Nahdliyin haruslah tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai satu sama lain. Terakhir, kesembilan, politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah, begitu rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat state heavy, melulu dikuasai pemerintah dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, melainkan bersifat dua arah dan timbal balik. Ini adalah rekomendasi terkait dengan situasi politik saat ini, terkait dengan politik pemilu. Rekomendasi kedua terkait dengan masalah-masalah yang berkembang di negeri ini, terutama masalah Rempang di Pulau Batam. Kita sudah mengemukakan sikap ini atau pernyataan mengenai isu ini di dalam konferensi pers kita beberapa waktu yang lalu, tapi saya ingin mengulang beberapa poin penting. Pertama, sikap kita adalah dalam situasi atau dalam isu Rempang ini adalah: pertama, penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat haruslah dihentikan. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai, karena kita sebagai negara butuh investasi, tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Pada akhirnya pembangunan adalah sarana saja, yang menjadi tujuan adalah manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia haruslah menjadi pertimbangan pokok. Ketiga, mendorong kepada semua pihak untuk cooling down, baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu pemerintah haruslah mendengar aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi dan pada akhirnya tidak mengorbankan hak rakyat kecil. Terakhir, ini adalah himbauan kita, mengajak rakyat di Rempang untuk bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dicapai solusi terbaik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, terutama pihak masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Secara
ringkas rekomendasi kita adalah bahwa ada masalah yang serius di dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Pengelolaan sumber daya alam kita dikelola, dilaksanakan dengan cara yang mengabaikan aspirasi-aspirasi publik dan masyarakat. Karena itu PBNU mendorong agar pemerintah dan pihak-pihak yang lain berusaha mencapai konsensus nasional di dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsensus ini harus melibatkan semua pihak di dalam menentukan arah kebijakan yang adil dan bermaslahat bagi semua pihak. Tidak boleh pengelolaan sumber daya alam hanya didikte oleh satu kelompok saja, terutama kelompok yang menjadi penguasa modal. Terakhir adalah rekomendasi terkait dengan masalah global. Rekomendasi ini adalah terkait dengan adanya konflik, polarisasi, dan kebencian yang makin menguat di seluruh kawasan di dunia. Adanya populisme, politik populisme yang berkembang di banyak negara, dan itu semua adalah perkembangan dan kecenderungan yang memprihatinkan. Karena itu PBNU dalam hal ini mengusulkan dua hal. Pertama adalah agama harus berperan aktif menjadi solusi bagi problem-problem global. Tetapi agar agama bisa menjadi solusi bagi problem global ini, agama harus melakukan kritik diri. Karena ada pemahaman-pemahaman keagamaan yang menimbulkan konflik benturan identitas antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebelum agama menjadi sumber solusi bagi masalah dunia, agama harus melakukan pemahaman ulang terhadap ajaran-ajarannya, pemahaman-pemahamannya, tafsir-tafsirnya, begitu rupa sehingga pemahaman ini sesuai dengan kondisi sekarang. Dengan begitu agama akan memperoleh kepercayaan publik untuk menjadi sumber solusi bagi masalah global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.